muncul sebuah wacana di mana bekas koruptor itu kan bahasa yang diperhalus. Mantan garong, mantan rampok diperbolehkan untuk ikut mencalonkan diri kembali. Ini hal yang konyol. Merdeka, Gaya TV akan selalu menemani teman-teman sekalian untuk menyampaikan hal-hal yang membangun bangsa. Kali ini saya mau cerita Perdana Menteri Paul Keating di zamannya. Ya, kita tahu tetangga kita Australia punya salah seorang menteri yang pada waktu itu ingin menengok anaknya yang sedang kuliah di Inggris. Dan beliau menaiki pesawat Qantas, pesawat milik Australia, duduk di bangku ekonomi. Kemudian karena pilotnya adalah sahabatnya dan kenal dengan menteri tersebut, sengaja saya tidak menyebutkan nama dan jabatannya. Lalu kemudian menteri itu diminta oleh Pak Kapten pilot untuk duduk di depan di bisnis sambil ngobrol-ngobrol. Akhirnya menteri itu pun maju ke depan dan duduk di bisnis karena diundang oleh Pak Kapten dan diajak ngobrol-ngobrol. Ketika berjalan, ada seorang wartawan yang memfoto. Dan kemudian setelah tiba di Inggris, ramailah publik Australia. Diangkat di media bahwa Pak Menteri ini mendapat, apa kita bilang, gratifikasi? Apa kita bilang, sogokan? Whatever. Tapi begitu saja. Dan Menteri itu alangkah malunya karena ketahuan hanya duduk pindah pesawat. Dan kemudian menteri itu mengundurkan diri ketika dia tiba lagi di Australia. Sebuah adab yang sangat tinggi, sebuah moralitas yang dijunjung. Pantas mereka menjadi negara-negara besar karena pejabatnya tahu rasa malu. Sayang beribu-ribu sayang. Menjelang pemilu presiden yang akan digelar tahun 2024 ini, masyarakat kembali menyoroti hal seputar pemilu, yang salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Muncul sebuah wacana di mana bekas koruptor itu kan bahasa yang diperhalus. Mantan garong, mantan rampok diperbolehkan untuk ikut mencalonkan diri kembali. Ini hal yang konyol. Mengingat pasal 240 tentang persyaratan bakal calon legislatif, ayat 1G menunjukkan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara 5 tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengungkapkan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Ini kan memalukan. Kenapa bisa ada begitu? Wahai bangsaku, wake up, bangunlah gitu loh. Ini, mari siapapun yang mendengar ini, sebarkan dan viralkan. Katanya kita bangsa bermoral, katanya bangsa berpancasila, katanya bangsa berketuhanan yang Maha Esa, katanya kita bangsa yang beragama. Apa artinya yang ini semua? Malu, betul-betul malu. Indonesia merupakan negara demokrasi yang artinya dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Tapi kayaknya sekarang telah diatur oleh oligarki dan diatur oleh mantan-mantan koruptor yang amat memalukan perilakunya. Sampai kapan Indonesia akan begini, saudara? Indonesia harus kembali menjadi macan Asia, dipimpin oleh orang yang tegas dan berwibawa, bila perlu dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Saya orang dulu ya, masih sebut ABRI aja. Padahal mungkin yang dimaksud TNI. Baiklah teman-teman sekalian, mudah-mudahan segala bentuk keputusan dan kepentingan dan kebijakan harus berpihak kepada rakyat berdasarkan kepentingan bersama. Mantan koruptor, mantan rampok dan ex garong itu, bahkan kalau perlu diambil semua hak yang pernah diambil kepada negara, bukan diberi kekuasaan lagi untuk duduk sebagai wakil yang pernah dikhianati, amanah yang pernah diinjak-injak. Mari dukung ex napi, bukan ex napi, maaf, mantan garong, mantan maling, mantan rampok tidak boleh duduk
sebagai anggota wakil rakyat dan dalam jabatan publik manapun karena perilakunya amat sangat memalukan. Merdeka!